Hakikat haji dan umrah bukan gelar, tapi salat dan Al-Quran. Coba bayangkan dan renungkanlah, sudah belasan tahun menunggu keberangkatan haji, tabungan dikumpulkan sedikit demi sedikit, tenaga dijaga, kesihatan dipersiapkan, tetapi begitu sampai di depan Kaabah, hati tiba-tiba gemetar, bukan karena melihat Kaabah, tetapi karena baru sadar bahawa bacaan salat ternyata masih banyak yang belum benar. Bayangkan, di tempat paling mulia di muka bumi, di Masjidil Haram di depan Kaabah, yang paling sering kita lakukan adalah ibadah salat, dan yang paling sering kita baca adalah Kitabullah Al-Quranul Karim. Tetapi justru dua inilah yang paling sedikit dipersiapkan oleh sebagian besar calon jamaah haji dan umrah. Ini kenyataan, dan kalau kita mau jujur, ini sangatlah miris. Ada yang menunggu keberangkatan selama 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun lebih. Tetapi selama itu, yang dipersiapkan sandal yang nyaman untuk dipakai, vitamin yang cukup, daftar oleh-oleh yang akan dibawa pulang nanti. Tetapi bacaan Al-Fatihah, nanti saja. Belajar tajwid Al-Quran, kalau sempat. Padahal hakikat haji bukan sekadar berangkat ke Makkah. Hakikat haji bukan sekadar memakai pakaian ihram. Hakikat haji bukan sekadar pulang membawa air zam-zam. Tetapi hakikat haji adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan itu paling banyak dibangun melalui ibadah salat dan membaca Al-Quran. Hari ini, kami mengajak kita semua merenung tentang satu perkara yang sangat penting tetapi sering sekali dilupakan, hakikat haji dan umrah. Banyak orang memahami haji dan umrah hanya sebatas perjalanan ke tanah suci, sebatas gelar yang disematkan di awal nama, sebatas pakaian ihram, sebatas foto di depan Kaabah yang sering diposting di medsos. Padahal hakikat haji dan umrah jauh lebih dalam daripada itu. Hakikat haji dan umrah adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat keberangkatan haji, Masya Allah, rumah mendadak seperti kantor travel, koper dibuka tutup, khawatir ada barang yang tertinggal, baju ihram dicoba, sabuk haji dicari yang banyak kantongnya, vitamin disusun dengan rapi, obat dimasukkan ke dalam tempat khusus, sandal juga jangan sampai tertukar. Kadang koper ditimbang sampai 3 kali, ada yang tiap hari, cek tiket, cek jadwal, cek cuaca Makkah, cek harga kurma. Tetapi yang jarang dicek adalah bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan salat serta bacaan Al-Quran. Kadang paspor lebih sering dibuka daripada mushaf. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Karena seringkali persiapan dunia semakin matang, tetapi persiapan ibadah sangat minim diperhatikan dan dipersiapkan. Haji bukan wisata religi, saudaraku. Umrah bukan sekadar jalan-jalan ke Arab Saudi. Hakikat haji dan umrah adalah memperbanyak ibadah. Di tanah haram nanti, apa yang paling banyak kita lakukan? Belanja? Bukan. Foto-foto? Tidak. Yang paling banyak dilakukan adalah salat dan membaca Al-Quran. Dari subuh sampai Isya, salat terus. Belum salat sunnah, belum salat tahajud, belum salat duha, belum witir, belum tarawih kalau umrah di bulan Ramadan. Artinya bacaan salat akan dipakai berkali-kali setiap hari. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang-orang sibuk membaca Al-Quran. Siang malam ayat suci terdengar, tetapi ironisnya, kadang ada jamaah lebih lancar membuka grup WhatsApp daripada membuka mushaf. Kita tidak mengatakan persiapan uang tidak penting. Penting, haji perlu biaya. Perjalanan jauh perlu kesiapan finansial. Kita juga tidak mengatakan fisik tidak penting. Penting karena haji itu ibadah yang melelahkan. Jalan kaki jauh, cuaca panas, tenaga terkuras, maka orang latihan jalan kaki itu bagus. Menjaga kesihatan itu bagus, minum vitamin itu bagus, tetapi ada dua perkara yang jangan sampai dilupakan, memperbaiki bacaan salat dan belajar membaca Al-Quran bertajwid, karena dua inilah inti ibadah di tanah suci. Jangan sampai badan sudah kuat, koper sudah siap, uang sudah lengkap, tetapi Al-Fatihah masih berantakan, sandal dijaga jangan tertukar, tetapi huruf Ain belum pernah diperbaiki, vitamin rutin diminum, tetapi tajwid tidak pernah disentuh dan berguru langsung secara bertalaqi. Yang membuat kita makin heran,
Masa tunggu haji itu panjang, ada yang 10 tahun, 15, 20 tahun. Masya Allah. Kalau dipakai belajar 10 menit sehari saja, harusnya hasilnya luar biasa. Coba hitung ya. Coba kita hitung lagi. Jika 10 menit sehari sehabis maghrib, sebulan 300 menit. Setahun 3.650 menit. Kalau 10 tahun, 36.500 menit. Masya Allah, harusnya sudah bisa mengajari cucu. Menjadi guru tahsin salat dan Quran untuk umat, semua Pak Haji sudah berani menjadi imam di setiap masjid. Tetapi kenyataannya, masa tunggu panjang itu habis untuk banyak hal. Sibuk renovasi rumah, sibuk rawat kendaraan, sibuk ikutan arisan, sibuk mengembangkan bisnis dan berbagai kesibukan receh lainnya. Tetapi belajar tajwid nanti saja. Perbaiki bacaan salat, maaf saya belum sempat. Padahal yang dipakai di tanah suci bukan kesibukan-kesibukan di atas, yang dipakai di sana bacaan salat yang sempurna, yang dipakai di sana tilawah Al-Quran yang bertajwid. Kadang kita ini lucu ya, untuk dunia persiapan luar biasa, tetapi untuk ibadah sering memakai rumus ala kadarnya. Beli sandal bisa keliling 5 toko, tetapi belajar makhraj huruf, nanti saja. Padahal kalau sandal hilang, paling kaki panas sedikit. Tetapi kalau bacaan salat salah terus, itu menyangkut ibadah bertahun-tahun yang sia-sia. Makanya, ini harus mulai kita sadari dan segera mencari solusi. Ketika jadual keberangkatan tinggal sebulan lagi, timbullah niat mau belajar tajwid cepat. Loh, huruf Arab itu bukan mie instan. Tidak bisa seduh 3 menit, langsung dinikmati. Belajar 3 hari, langsung fasih huruf hijaiyah. Lidah perlu latihan, huruf perlu dibiasakan, makharijul huruf perlu diulang-ulang, panjang pendek perlu diperhatikan dan dipraktekkan. Kalau mulai perbaiki sejak dini, pastilah akan terasa ringan. Tetapi kalau sudah dekat keberangkatan baru panik, mulut pun terasa keluh dan ikutan panik, maka yang terucap bukan huruf Arab, tetapi alfabet bahasa ajam yang tidak boleh dipakai dalam bacaan salat dan tilawah Al-Quran. Di hari akhirat, yang paling pertama dihisab adalah salat. Maka sangat aneh kalau orang mau ke tanah suci tetapi tidak serius memperbaiki salatnya. Kadang gerakan sudah pelan-pelan dan lama, tetapi bacaan belum pernah diperiksa dan ditahsinkan. Ada yang salat 20 tahun, 30 tahun, tetapi baru sadar, oh ternyata bacaan saya masih banyak yang salah. Ini bukan menghina, bukan pula menghakimi, tetapi untuk mengajak kita semua untuk memperbaiki diri. Kadang ada yang berkata, yang penting hati ikhlas. Betul, ikhlas itu penting. Tetapi memperbaiki bacaan juga perkara yang teramat penting, sama pentingnya dengan menjaga salat tepat waktu. Kalau ada orang berkata ibarat mengendarai motor, yang penting niat nyetirnya baik, tetapi nyetirnya tabrak sana sini, kan tetap bahaya. Maka ibadah juga begitu. Niat baik, tetapi kaifiatnya juga perlu diperbaiki secara benar sesuai ibadah yang dilakukan. Nah, ini yang lebih ironis lagi. Kadang setelah pulang haji, baru sadar, wah ternyata bacaan saya masih banyak salah. Tetapi muncul masalah baru. Malu belajar. Kenapa? Karena sudah dipanggil Pak Haji, Ibu Hajjah. Akhirnya gengsi belajar dari dasar. Takut dikira belum bisa. Padahal gelar haji tidak otomatis membuat tajwid jadi bagus. Kalau huruf masih salah, ia tetap harus belajar. Kalau mat masih berantakan, ia tetap harus diperbaiki. Lucu ya, sebelum naik haji tidak belajar. Katanya sibuk persiapan haji. Sesudah pulang dari tanah suci, tidak belajar. Katanya malu. Akhirnya salahnya awet terus sampai usia tua. Belajar agama itu tidak mengenal usia, tidak mengenal gelar, tidak mengenal jabatan. Kalau ada kesalahan, maka harus segera diperbaiki. Itu kemuliaan. Yang memalukan bukan belajar. Yang memalukan sudah tahu salah, tetapi tidak mau memperbaiki. Selama nafas masih ada, pintu belajar masih tetap terbuka. Belajar agama tidak perlu langsung hebat. Mulai dari Al-Fatihah, bacaan rukuk yang benar, bacaan sujud yang sesuai dengan kaedah bahasa Arab, tasyahud akhir yang merupakan rukun qauliyah harus dibaca dengan benar, pelan-pelan, berkata per huruf, sedikit demi sedikit, karena lidah itu perlu latihan. Dulu orang susah mencari guru, sekarang HP ada di tangan, video ada, audio ada, bisa diulang berkali-kali. Yang penting mau mulai. Kadang masalah kita bukan tidak mampu, tetapi belum serius dan mau untuk memperbaiki diri. Hakikat haji bukan sekadar pergi ke Makkah, bukan sekadar memakai pakaian ihram, bukan sekadar membawa oleh-oleh untuk keluarga dan tetangga, tetapi berubah menjadi lebih baik. Ya, sekali lagi, hakikat haji berubah menjadi lebih baik. Salat lebih baik, baca Al-Quran lebih baik, akhlak lebih baik, ibadah lebih baik.
Kalau pulang haji tetapi bacaan salat tetap tidak mau diperbaiki, maka ada sesuatu yang perlu direnungkan. Karena tanah suci seharusnya membuat kita makin dekat kepada Al-Quran, bukan makin jauh dari belajar. Mari kita ingat baik-baik, di samping persiapan uang, di samping persiapan fisik, ada dua perkara inti yang jangan sampai dilupakan. Memperbaiki bacaan salat dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena dua inilah hakikat ibadah di tanah haram. Gunakan masa tunggu keberangkatan untuk memperbaiki ibadah. Jangan hanya sibuk mempersiapkan koper yang anti pecah, tetapi lupa mempersiapkan Al-Fatihah secara bertajwid. Jangan hanya sibuk mempersiapkan sandal yang nyaman dipakai, tetapi lupa menjaga tajwid bacaan Al-Quran. Dan jangan setelah pulang haji, malah malu belajar lagi. Karena kemuliaan bukan pada panggilan Pak Haji dan Ibu Hajjah, tetapi pada kesungguhan memperbaiki diri di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah bacaan salat kita, memperbaiki tilawah Al-Quran kita, dan memberikan kita haji dan umrah yang mabrur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seiman seagama, kami tidak hanya menghadirkan narasi dan motivasi, tetapi juga ingin menghadirkan solusi. Bagi Bapak dan Ibu, serta kaum muslimin yang ingin memperbaiki bacaan salat suratul Fatihah, dan 125 kesalahan bacaan salat yang sering terjadi sehari-hari, kini tersedia aplikasi Tahsin 125 kesalahan bacaan salat. Belajar cukup dengan menggunakan HP, praktis, mudah diulang, dan dilengkapi penjelasan serta video yang sangat-sangat sempurna. Sangat cocok untuk calon jamaah haji, calon jamaah umrah, imam salat, orang tua, ibu rumah tangga, dan siapa saja yang ingin memperbaiki ibadah salat. Silakan klik deskripsi video ini, lalu pilih beli promo murah, langsung terhubung ke penulis. Saat ini tersedia diskon khusus 40%. Jangan tunggu sampai berangkat ke tanah suci untuk haji dan umrah, baru panik memperbaiki bacaan salat. Karena hakikat haji dan umrah bukan sekadar gelar dan perjalanan religi, tetapi salat dan Al-Quran yang semakin baik demi sempurna ibadah dan ketenangan hati. Terima kasih.